Oke ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Nah, gini. Untuk pertemuan hari ini saya lihat alhamdulillah sudah sehat semua. Nah, untuk mengawali kelas ya, saya minta Winda teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih ya Winda. Nah, Ya, berikutnya Pak. Bapak pengen tahu absen kehadiran kalian. Hilma ada ya? Ada, Pak. Tidak ada? Fatma ada? Ada. Alhamdulillah sudah hadir semua. Pada pertemuan kita yang kemarin, ya, itu kan kita sudah membahas berkaitan dengan sistem ekonomi. Ya, sudah paham toh kaitannya dengan masalah sistem ekonomi? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pelaku ekonomi. Perkenankan Bapak untuk menampilkan tayangan yang pertama kali, yaitu berupa tampilan video di YouTube. Silahkan disimak ya. Hai guys, mau belajar lagi? Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, produsen. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kali ini kita hanya akan membahas tentang dua peran pelaku ekonomi, yaitu peran rumah tangga konsumen dan peran produsen. Pertama, rumah tangga konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kalian tahu nggak apa saja peran konsumen? Pertama, menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa, seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Kedua, menerima balas jasa atas faktor produksi, seperti upah, sewa, laba, dan keuntungan. Yang ketiga, mengkonsumsi barang dan jasa. Peran kedua adalah peran produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Lalu, apa sih peran produsen ini? Pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, yaitu upah, sewa, laba, dan keuntungan. Yang ketiga, menjual hasil produksi. Keempat, menerima hasil penjualan atas barang dan jasa. Itulah beberapa perilaku konsumen dan produsen. Sampai jumpa. Selamat belajar ya. Dah. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita bahas menggunakan PowerPoint. Kita bahas satu persatu. Oke. Sederhananya, selama 1 menit sekian detik itu, para pelaku ekonomi terdiri dari apa saja? Produsen. Produsen, betul sekali. Terus? Konsumen, ya betul. Pemerintah. Perusahaan. Perusahaan, terus? Lembaga keuangan. Lembaga keuangan, ya. Jadi total ada 6 ya. Nah, pertama ada rumah tangga produsen, yang kedua ada rumah tangga konsumen, yang ketiga masyarakat luar negeri, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada rumah tangga konsumen. Nah, ada yang tahu? Yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen itu yang bagaimana? Yang mengonsumsi. Nah, yang mengonsumsi.
ciri-cirinya itu ada pemanfaat jasa dan barang atau yang menggunakan barang dan jasa. Nih, wes, jelas ya. Untuk rumah tangga konsumen ada pertanyaan? Enggak. Enggak, Pak. Nah, ya. Lanjut. Rumah tangga produsen. Nah, ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Yang memproduksi barang Memproduksi. dan jasa. Ya, yang memproduksi barang dan jasa. Terima kasih. Hilma ya, Hilma sama Roy ya. Iya. Ya, terima kasih. Jadi rumah tangga produsen itu adalah rumah tangga yang memproduksi. Ya, paham ya rumah tangga produsen ya? Ya, Contoh sederhananya, kalau rumah tangga produsen itu contoh sederhananya di sekitarmu apa? pembuat tahu. Tadi. Nah, betul. Nah, pembuat tahu. Terima kasih Suja. Terus, paham ya? Paham. Kita jabarkan. Rumah tangga konsumen dapat dijabarkan sebagai sekelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Dua, rumah tangga produsen perannya yang kedua memberi sumbangsi terhadap pemasukan negara dengan membayar pajak. Yang keempat, bertugas memberikan kompensasi atau balas jasa seperti misalnya membayar upah. Nah, Ya, paham apa enggak ini? Paham ya? paham. Paham. Contohnya apa? Contohnya Insya apa? Allah, Pak. Membayar karyawannya. Ya, Nah, membayar karyawan. Ya, membayar karyawannya. Jadi kalau misalkan ada usaha tahu tadi, ya, nggak mungkin kan dikerjakan sendiri. Ya, nggak mungkin. Jadi ada karyawan, terus ada yang bagian penjualan. Nah, kita memberikan yang namanya upah. Berikutnya, ya, perusahaan masyarakat luar negeri. Kita bahas satu-satu. Ini peran perusahaan dalam kegiatan perekonomian. Ya, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Ya, ini betul apa enggak? Betul. Logikanya gimana? Logikanya gimana? Perusahaan memproduksi barang, Pak, ataupun jasa. Iya. Nah, betul. Artinya gini, yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, ya, masuk akal enggak kalau misalkan sebuah perusahaan dia memproduksi sebuah barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat? Nggak masuk akal, Pak. Tidak ada. Kira-kira yang terjadi kalau ternyata perusahaan tersebut tetap memproduksi panggang engkel seperti itu, apa yang terjadi? Bangkrut, Pak. Tidak ada pemasukan. Iya, bangkrut. Yang kedua, memanfaatkan faktor sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pemasukan negara dengan membayar pajak. Lanjut, masyarakat luar negeri. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan iklim masyarakat yang berbeda. Kondisi ini menciptakan interaksi ekonomi antar negara. Kok bisa, Rek? Jadi masyarakat ini nggak punya, jadi ambil yang sana. Oh gitu, ya betul. Berikutnya, lembaga keuangan. Yang disebut lembaga keuangan itu contohnya apa? Bang. Nah, terus Kasih. lanjut. Pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa memiliki 3 peran, yaitu sebagai konsumen, sebagai produsen, dan pengatur kebijakan. Ya, kita bahas satu persatu. Peran penting lembaga keuangan. Ini ya, menyediakan alat transaksi berupa uang giral untuk masyarakat dan pemerintah. Nah, kira-kira dari keterangan ini fungsi bank menurut kalian apa, Rek? Menyimpan keuangan. Nah, menyimpan uang. Terus pemerintah sebagai konsumen. Contohnya seperti dalam bidang pertahanan membeli alutsista yang ada di dalam negeri. Nah, betul. Sekarang kalau yang sebagai produsen, yang sebagai memberikan jasa ataupun layanan, memberikan layanan jasa. Nah, betul sekali. Jadi sebagai produsen itu kan kita punya BUMN ya. Oh, itu sebagai produsen. Contoh BUMN kita apa? Pertamina contoh. Nah, Pertamina menghasilkan apa? Minyak. Nah, minyak dijual kepada siapa? Kepada rakyatnya. Nah, itu sebagai salah satu peran pemerintah sebagai produsen. Ya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama tentang pengertian diagram itu. Terus yang kedua, menurut diagram, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dua sektor. Yang keempat, analisis keterikatan masing-masing sektor
dalam kegiatan ekonomi. Nah, minggu depan ini harus dikumpulkan. Kita diskusikan bareng-bareng dan endingnya nanti Bapak nilai. Sekarang untuk menutup kegiatan hari ini, ya silakan Roy, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.